stays on. Alhasil, David yang tidak ingin warganya celaka pun memutuskan untuk menghentikan airnya tanpa izin. Di mana saat mereka kembali ke kantor, Nicholas yang sejak tadi malam dikurung dalam sel pun terlihat sudah dalam kondisi seolah tidak bernyawa. Tapi tiba-tiba ya, Nicholas jelas telah terpapar zat berbahaya yang berasal dari muatan pesawat tersebut. Di mana saat David akan menghubungi kantor pusat untuk meminta bantuan, seluruh sinyal dan alat komunikasi terputus. Bahkan saat ia keluar, kondisi kota kecil ini sudah sepi, bagaikan kota yang mati. Tak lama, muncul seorang perempuan yang tengah asik bersepeda tepat saat ada seseorang memotretnya dari mobil berwarna hitam. Entah siapa orang itu, David keburu teralihkan perhatiannya oleh suara yang berasal dari rumah forensik. Yang alangkah terkejutnya David saat menemukan salah satu warganya sudah dalam kondisi dijahit mata dan mulutnya. Dan tiba-tiba ya, dokter forensik pun menggila dan berusaha membunuh David. Tak ingin mati cepat, David pun berusaha menjatuhkannya menggunakan kabel mesin pemotong dan sepulangnya ke rumah, David langsung memberitahu Judy tentang apa yang sudah terjadi hari ini. Merasa kota ini tidak aman, David menyuruh Judy untuk segera berkemas dan pergi ke rumah ibunya. Namun, belum selesai mereka berbicara, Judy tiba-tiba melihat seseorang yang berkeliaran di gudang sehingga David langsung menuju ke sana untuk memeriksanya. Disinilah mereka berdua sekarang, di dalam bus sekolah disatukan dengan semua warga kota termasuk Russell yang sudah lebih dulu ada di sana. Tanpa menjelaskan apapun, para tentara ini pun membawa mereka semua ke camp dadakan yang dibangun khusus untuk mengevakuasi semua orang yang ada di kota ini. Dari apa yang dilihatnya di sana, Julian, seorang dokter pun bisa langsung menebak jika semua ini ada hubungannya dengan sebuah virus yang mungkin berasal dari muatan pesawat yang jatuh, yang karena suhu tubuh Judy naik, ia pun dibawa oleh para petugas dengan David yang tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah terpisah dari sang istri, David disatukan bersama warga lain di dalam kandang sapi. Mereka diminta keluar untuk mendapatkan gelang sebagai tanda yang menunjukkan bahwa mereka masih sehat. Di sisi bagian utara, sebuah mobil truk menerobos pagar pembatas yang membuat semua orang lari berhamburan. Di mana David yang berada di sisi bagian barat pun tak ingin melewatkan kesempatan itu untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Tidak langsung menyelamatkan Judy yang pastinya masih dijaga ketat, David pergi ke kantornya untuk mengambil senjata tepat saat ada si Russell yang juga sama-sama berhasil lolos dari camp tersebut. Beralih ke camp, pemerintah menarik mundur semua tentara akibat kekacauan yang sudah tidak bisa dikendalikan, di mana semua para ahli pun meninggalkan sebagian besar pasien begitu saja, termasuk Judy dan BK asistennya yang masih terikat pada ranjang. Ancaman kini datang dari si bapak guru yang sempat David temui waktu di lapangan sekolah dan akan melakukan kekerasan pada setiap orang yang ditemuinya. Sebagai seorang dokter yang punya kode etik untuk menyelamatkan nyawa seseorang, Judy pun nekat mengorbankan dirinya sendiri dengan memancing si bapak guru untuk menghampirinya yang tepat saat Judy akan dihabisi, tiba-tiba ya, David datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan nyawa Judy dan Becca. Bersama dengan Russell, mereka pun segera pergi meninggalkan tempat itu untuk mencari tempat sembunyi yang lebih aman. Saat melewati jalanan kota yang kondisinya sudah porak-poranda, David dan kawan-kawan pun dengan cepat bersembunyi ketika ada 3 orang pemburu tempo hari malah sedang asik berburu orang-orang yang dianggap sudah terinfeksi. David menyuruh Russell untuk diam dan tunggu sampai mereka pergi saja.
Setelah berjalan beberapa menit sampailah mereka di kediaman pacarnya BK yang berjarak paling dekat dari kota. Namun saat mereka akan menemuinya, sang pacar yang bernama Scotty pun langsung menodongkan senapan sebagai langkah waspada kalau mereka semua sudah terinfeksi.